Bab 101. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Pulanglah dan jaga cucumu. Setelah meninggalkan sekolah, Lin Yi pergi makan sebelum kembali ke paviliun Jiushu. Dia tidak berencana pergi ke sekolah sore ini. Meskipun pulang lebih awal bukanlah hal yang baik, memikirkan wajah jelek Sugar membuatnya kehilangan minat. Lebih baik dia tidur di rumah saja. Dering, dering, dering. Saat Lin Yi sedang menikmati matahari, telepon di sebelahnya berdering. Itu nomor tak dikenal. Lin Yi samar-samar dapat menebak siapa orang itu. Halo, apakah ini Tuan Lin Yi? Di seberang telepon terdengar suara seorang pria tak dikenal. Kedengarannya agak elegan. Ini aku. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Direktur Institut Penelitian Longxin, Sun Fuyu. Saya baru saja menerima kabar bahwa Anda telah mengakuisisi Institut Penelitian Longxin, dan saya akan menghubungi Anda untuk membicarakan hal ini. Aku baru saja mau mencarimu. Lin Yi tersenyum. Ayo kita atur waktu untuk bertemu. Pak Lin, saya sungguh minta maaf. Saya sedang mengadakan konferensi akademik di Timur Laut dan mungkin tidak bisa kembali hari ini. Saya akan mengurus semuanya di sini sesegera mungkin. Bisakah kita bertemu di institut besok pukul 13? Tidak masalah, kata Lin Yi lugas. Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa besok. Oke. Keesokan paginya, Lin Yi tiba di kantor tepat waktu dan melihat Sugar baru saja tiba di tempat kerja. Suasana santai di kantor menjadi sedikit rumit karena hubungan Lin Yi dan Sugar. Sugar menyadari bahwa jika dia membuang prasangkanya dan mengamati Lin Yi dengan benar lagi, dia akan terlihat sangat tampan dan memiliki temperamen dan bentuk tubuh yang baik. Sutradara Su terlihat sangat baik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Percuma saja mencium pantatku, kata Sugar dengan bangga. Oh, kalau begitu aku akan mengubah caraku mengatakannya. Ubah caramu mengatakannya. Song Jia dan yang lainnya juga agak penasaran. Apa cara lain untuk mengatakannya? Efek dari Madam's Oral Liquid sangat bagus. Puff. Song Jia tidak dapat menahan tawa kerasnya. Lin Yi terlalu berani. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak minum itu. Sugar sangat marah. Ia sudah melepaskan prasangkanya, tapi pria itu masih saja membicarakannya seperti itu. Sekarang, ia akan mati karena marah. Pergi dan persiapkan kelasmu. Jangan kasar begitu, kata Sugar dengan wajah datar. Kelas nanti. Lin Yi bingung. Kurasa tidak ada jadwal kelas untuk komite sekolah. Guru Si punya pekerjaan lain. Mulai sekarang, saya serahkan kelas perencanaan karir untuk mahasiswa kepada Anda. Ah, tidak mungkin. Lin Yi sedikit terkejut. Tindakan Sugar membuatnya lengah. Sistem tersebut memberinya kebijaksanaan seorang bijak ketika ia menerima paket hadiah karir barunya. Meskipun ia tidak memiliki pengetahuan profesional terbaik di industri ini, ia tetap dapat menggunakannya untuk mengajar mata kuliah sarjana. Namun, agak sulit baginya untuk mengajar mata kuliah perencanaan karir. Ini sama sekali tidak ada artinya. Itu hanya mata kuliah untuk memenuhi SKS yang diwajibkan. Bagaimana mungkin dia mengajarkannya? Selain itu, saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk mata kuliah ini. Jika tingkat kehadiran kurang dari 95%, kelas akan diberi nilai D. Jika ini terjadi lebih dari 3 kali, semua bonus Anda akan dipotong. Sugar sangat bangga. Gaji seorang pengurus komite sekolah sangat rendah. Hanya sekitar $2.000. Jika dia tidak menerima bonus yang relatif tinggi, dia tidak akan bisa hidup sama sekali. Kali ini, ia harus menunjukkan kekuatannya. Kalau tidak, reputasinya akan hancur. Hah? Semua orang di kantor tercengang. Oke apa? Tanya Sugar. Maksudmu cuma mau potong bonus, kan? Aku nggak mau gajinya lagi, jadi kurasa aku nggak perlu ikut kelas ini lagi. Sugar dan yang lainnya tercengang. Apa yang dibicarakan Lin Yi? Dia bahkan tidak menginginkan gajinya lagi. Bagaimana dia akan hidup? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli bensin. Song Jia tiba-tiba merasa kasihan pada Sugar. Jurus mematikan yang kamu pikirkan tampaknya tidak berhasil padanya. Tidak masalah apakah kamu menginginkan gajimu atau tidak, tapi aku sudah mengatur kelas ini, kata Sugar. Lin Yi. Baiklah, itu hanya kelas pilihan. Lin Yi setuju. Itu hanya kelas pilihan. Dia hanya perlu pergi ke sana dan memberi sedikit sup ayam untuk jiwa sambil menyombongkan diri kepada para siswa. Namun, bagian yang sulit adalah mencapai tingkat kehadiran hingga 95%. Jika benar-benar tidak berhasil, dia harus menggunakan uangnya. Lin Yi, aku akan memperingatkanmu sebelumnya. Jangan coba-coba memanfaatkanku, kata Sugar. Nanti saat kamu di kelas, kami akan mendengarkan dan mencatat tingkat kehadiranmu, jadi jangan coba-coba main trik. Direktur Su, mengapa kau mempersulitku? Tanya Lin Yi.
Kalau kamu benar-benar tidak ada kegiatan, pulang saja dan urus cucumu. Tidak perlu buang-buang waktu untukku, jadi lebih baik kamu menyerah saja. Sugar tercengang. Pulang ke rumah untuk mengurus cucuku. Song Jia, Silly, dan yang lainnya ketakutan. Pria itu menahan tawa dan berkata, Lin Yi, jangan bicara omong kosong. Direktur Su baru 29 tahun, dan dia belum punya pacar. Bagaimana dia bisa punya cucu? Ah, baru 29, tanya Lin Yi terkejut. Itu tidak benar. Melihat wajahnya, dia terlihat seperti berusia 99 tahun. Dia terlihat terlalu tua. Lin Yi, kalau kamu nggak mau kerja lagi, bilang aja. Aku lepasin kamu sekarang. Sugar merasa bahwa dia akan mati karena marah. Dia sudah melepaskan prasangkanya, tetapi dia tidak memberinya jalan keluar. Apakah dia harus melawannya? Siapa bilang aku tidak mau melakukannya lagi, kata Lin Yi. Aku sudah bekerja keras sejak kecil, dan aku masih harus bersinar di posisi ini. Mustahil bagiku untuk pergi. Baiklah, Lin Yi, berhenti bicara. Song Jia menarik Lin Yi dan meninggalkan kantor dengan 2 buku teks di tangannya. Tuan Lin, tolong berhenti bicara. Kalau begini terus, Suster Su bisa mati karena marah. Ini bukan salahku, kan? Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Aku sama sekali tidak ingin bicara dengannya. Dia selalu mengincarku. Sebenarnya, Kak Su sudah menyadari kesalahannya, tapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Tolong beri dia jalan keluar, kata Song Jia. Dan kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Ada apa dengannya? Apa aku mirip mantan pacarnya? Tidak, mantan pacar Suster Su tidak setampan kamu. Kata-katamu sudah cukup membuktikan bahwa kamu orang yang jujur. Song Jia menutup mulutnya dan terkekeh, aku tidak tahu banyak tentang Suster Su. Dia dan mantan pacarnya bertemu saat kuliah. Setelah lulus, mantan pacar Suster Su pergi ke Amerika untuk melanjutkan karirnya. Dia bilang akan bekerja keras selama 3 tahun lalu kembali untuk menikah. Tapi di tahun kedua, dia bertemu seorang wanita di sana, jadi. Song Jia tidak menyelesaikannya, tetapi Lin Yi sudah mengerti maksudnya. Lalu apa hubungannya ini denganku? Song Jia mengerutkan bibirnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan jika Lin Yi membuat seorang wanita mabuk dan membawanya ke hotel, itu adalah masalah pribadinya, bukan masalah wanita itu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu, kata Song Jia sambil menyerahkan buku pelajaran itu kepada Lin Yi. Kelas akan berakhir setengah jam lagi. Kelas berikutnya adalah kelasmu tentang perencanaan karir untuk mahasiswa. Ayo, persiapkan dirimu. Baiklah. Keduanya berpisah saat Lin Yi memikirkan cara untuk meningkatkan tingkat kehadiran. Namun, dia tidak punya banyak waktu lagi, dan bahkan jika dia ingin memanfaatkan uangnya, dia mungkin tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia mungkin juga melupakan kelas hari ini dan fokus pada kelas berikutnya. Tak lama kemudian bel berbunyi. Lin Yi mengikuti instruksi Song Jia dan menuju ke ruang kelas 3. Halo, Guru Lin. Saat memasuki gedung, Lin Yi melihat 2 gadis mengenakan rok berjalan ke arahnya sambil menyapanya. Lin Yi melihat sekeliling. Selain murid-murid yang berlalu lalang, sepertinya hanya dialah guru di sana. Halo, kata Lin Yi sambil tersenyum. Guru Lin, buku pelajarannya ada di tanganmu. Apakah kamu akan masuk kelas? Lin Yi mengangguk. Kelas saya berikutnya adalah perencanaan karir untuk mahasiswa. Saya akan masuk kelas sekarang. Mata kedua gadis itu berbinar. Guru Lin, Anda baru datang ke sekolah dan sudah diberi kelas. Ya, itu sudah diatur oleh panitia. Guru Lin, di mana kelasmu? Ayo kita pergi dan dukung kamu. Ruang kelas tangga di lantai 3. Ya, sampai jumpa lagi, Guru Lin. Oke. Setelah percakapan singkat, Lin Yi menuju ke lantai 3, siap untuk pergi ke kelas. Pada saat yang sama, postingan lain menjadi topik hangat di forum guru. Berita besar, guru pangeran tampan akan menghadiri kuliah di ruang kuliah lantai 3 sesi ketiga kelas berikutnya. Kumpulkan para wanita cantik dan pergilah untuk mencatat waktu. Mana mungkin, mereka mengatur kuliah untuk guru pangeran tampan secepat itu. Seru banget. Rok pendekku yang sudah lama terlupakan akhirnya akan berguna. Sutra hitamku akhirnya akan berguna. Keluarlah, rompi berpotongan rendahku. Bab 102. Minum 2 kotak bukan masalah. Ketika Lin Yi tiba di ruang kelas lantai 3, dia mendapati Sugar, Song Jia, dan Si Li sudah ada di sana. Semoga beruntung, Lin, kata Si Li. Terima kasih, Si, kata Lin Yi. Jangan khawatir, ini cuma 95% kehadiran. Bukan apa-apa. Sebaiknya kamu jangan banyak bicara.
Tidak ada satu kelas pun di seluruh kampus yang tingkat kehadirannya 95%, kata Sugar. Jika tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tingkat kehadiran 95%, tetapi Anda meminta saya melakukannya, jelas bahwa Anda pasti sangat mengagumi saya. Jika tidak sulit, bisakah disebut ujian? Lalu bagaimana jika saya bisa mencapai tingkat kehadiran 95%? Aku akan memberimu tambahan $1.000. Memberi bonus saja tidak seru, kata Lin Yi. Apa aku terlihat seperti orang yang membutuhkan uang sebanyak itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau begini? Kalau tingkat kehadiranku mencapai 95%, kamu akan minum sekotak misis oral liquid. Song Jia dan Silly saling berpandangan. Obsesi Lin Yi terhadap nyonya oral liquid memang nyata. Namun, tingkat kehadiran tertinggi di kelas ini hanya 30%. Mustahil mencapai 95%. Lin Yi pasti akan kalah taruhan dengan Direktur Su. Suge memutar matanya ke arah Lin Yi. Asal kamu bisa mencapai tingkat kehadiran 95%, aku akan minum 2 kotak, apalagi 1 kotak. Kesepakatan. Lin Yi tersenyum. Mustahil mencapai 95% kehadiran di kelas hari ini. Lagi pula, dia belum melakukan apapun. Meski begitu, tidak akan menjadi masalah untuk menggunakan kemampuan menghitung uang terlebih dahulu pada kelas berikutnya. Sugar penuh percaya diri. Dia paling memahami situasi di kampus. Bahkan untuk kelas profesional, tingkat kehadiran hanya pernah mencapai 94%. Sedangkan untuk kelas pilihan, standar ini mustahil tercapai. Karena itu, apapun yang mereka katakan, dia tidak boleh kalah sama sekali. Sugar dan yang lainnya pergi ke barisan belakang dan berkata, masih ada 10 menit lagi sebelum kelas. Kalian harus absen nanti. Saya butuh data kehadiran yang sebenarnya. Kaksu, kamu berlebihan. Tidak ada satupun mata kuliah pilihan di sekolah kita yang mencapai 95%. Mustahil baginya untuk menyelesaikannya. Absensi itu tidak ada gunanya. Itulah yang aku inginkan. Masih ada 3 menit tersisa sebelum kelas dimulai. Song Jia menatap orang-orang di kelas dan berkata tanpa daya. Kaksu, totalnya ada 259 orang yang mengikuti kelas ini. Tapi, sekarang hanya ada sekitar 30 orang di sini. Kurasa dia bahkan tidak akan bisa melewati batas 50 orang. Song Jia dan Silly menghela napas dalam hati. Lin Yi pasti kalah. Pada saat itu, suara tawa terdengar dari luar pintu. Ketiga gadis itu melihat lebih dari 10 gadis berjalan masuk satu demi satu. Ada apa? Banyak sekali orang datang sekaligus, tanya Song Jia. Bukan itu intinya, kata Silly. Lihat pakaian gadis-gadis itu. Mereka hanya memperlihatkan paha atau memakai rok pendek dan sutra hitam. Mereka sepertinya tidak datang ke sini untuk kelas. Halo, Guru Lin. Belasan gadis masuk dari luar dan menyapa Lin Yi. Oke, cari tempat duduk. Lin Yi segera masuk ke dalam karakternya. Gadis-gadis itu dengan senang hati duduk di barisan pertama dan menatap Lin Yi. Mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Dia sangat tampan. Kalian bisa cepat. Kalau lambat, nggak akan ada kursi di depan. Jangan terburu-buru. Braku bengkok. Kamu pakai bra apa untuk ukuran kap A? Cepat pergi. Aku mau duduk di baris pertama. Saat Sugar masih linglung, ia melihat lebih dari 20 gadis berhamburan masuk satu demi satu. Mereka berdandan menggoda, seolah-olah mereka adalah barang obral di mall. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tingkat kehadiran di ruang kuliah telah mencapai lebih dari 50%. Bahkan ada beberapa orang yang berdebat memperebutkan tempat duduk baris depan. Adegan ini membuat Sugar merasa tidak enak. Apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali orang di sini? Sugar tidak dapat mengerti mengapa ada begitu banyak orang di kelas pilihan ini. Lupakan kelas pilihan, bahkan kelas inti tidak pernah melihat begitu banyak orang. Aku tahu apa yang terjadi, kata Song Jia. Orang-orang ini pasti ke sini untuk Lin Yi. Mereka di sini untuknya. Lin sangat tampan sehingga semua gadis tertarik padanya, kata Song Jia. Itu wajar, kata Silly dengan suara rendah. Bahkan wanita bersuami sepertiku pun tertarik pada Lin, apalagi gadis-gadis itu. Wajah Suge menjadi gelap. Apa yang terjadi? Aku bisa mengerti kenapa gadis-gadis itu datang, tapi kenapa semua anak laki-laki ini ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Lihat gadis-gadis ini. Salah satunya memakai rok pendek dan pahanya terbuka. Semua anak laki-laki di sini untuk melihat gadis-gadis ini, kata Silly. Gula. Pada saat ini, bel berbunyi, tetapi masih ada aliran orang yang masuk. Setelah sekitar 10 menit berlalu, dan seluruh ruang kuliah penuh. Bahkan lorongnya pun penuh dengan orang. Dapat dikatakan tidak ada tempat bagi siapapun selain podium. Song Jia melihat sekeliling. Ruang kuliah yang awalnya bisa menampung 330 orang,
kini terisi setidaknya 500 orang. Ini tidak termasuk mereka yang terhalang di luar dan tidak bisa masuk. Bukankah itu agak terlalu gila? Kaksu, kurasa kau tidak perlu hadir, kata Song Jia dengan suara rendah. Berdasarkan situasi saat ini, lupakan kehadiran 95%, dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat kehadiran 200%. Jelas mustahil untuk menaklukkan Lin Yi dengan metode seperti itu. Aku juga berpikir begitu. Ada begitu banyak orang di sini, jadi agak remeh membicarakan kehadiran, kata Silly. Kenapa kita tidak pergi dulu? Tidak ada gunanya tinggal di sini. Wajah Sugar berubah muram. Kita tidak akan pergi. Kita akan tetap di sini. Kita nggak jadi pergi. Kita cuma di sini buat cek kehadiran. Nggak perlu sekarang, jadi ngapain kita masih di sini? Saya ingin melihat bagaimana dia akan mengajar kelas ini. Pada saat yang sama, Lin Yi berdiri di podium dan melirik orang-orang di bawah. Semuanya hampir sampai sekarang. Saya akan mencatat kehadiran. Sugar menggunakan kehadiran sebagai alasan, jadi perlu mencatat nama mereka. Lin, kami tidak mendaftar untuk kelas ini. Kami di sini untuk mendengarkan. Nama kami tidak ada di daftar, kata seorang gadis berambut panjang. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Selama itu kelasnya Lin, kami tidak akan melewatkannya. Lin Yi terdiam. Kalian berencana membolos untuk waktu yang lama, kan? Ya, ya. Bagaimana kalau begini, kalian tulis nama kalian di kertas itu supaya aku bisa mencatat kehadiran kalian nanti. Seorang gadis mengambil kertas dan pena dari Lin Yi dan meninggalkan namanya di kertas itu. Setelah setengah jam, pekerjaan registrasi baru selesai setengahnya. Sugar, yang duduk di barisan belakang, tidak tahan lagi. Guru Lin, Bapak bisa mengesampingkan urusan registrasi dulu. Kelas bisa dimulai sekarang. Lin Yi membalas dan berkata kepada siswa di bawah ini. Kita tidak usah daftar dulu. Ayo kita mulai kelasnya sekarang. Tidak. Gadis yang sedang menulis namanya berkata, aku harus meninggalkan namaku. Bagaimana kalau guru lupa? Tapi direktur dari komite liga sudah bilang kalau kamu tidak bisa mendaftar. Dia ingin aku yang memulai kelasnya. Tatapan semua siswa yang hadir tertuju pada Sugar secara bersamaan. Dalam sekejap, mereka bertiga menjadi sasaran kritik publik. Sugar merasa sangat tidak nyaman menatap mereka. Guru Su, Anda direktur komite liga. Anda seharusnya mendengarkan rencana Guru Lin untuk kelas ini, kan? Benar sekali. Kalau kami mendengarkan rencanamu, apa gunanya ada guru untuk kelas ini? Lin punya idenya sendiri, jangan ganggu ritmenya. Sugar tercengang. Ia tak menyangka para siswa ini akan membela Lin Yi. Melihat tatapan membunuh itu, Song Jia dengan lembut menyenggol Sugar dan berkata dengan suara rendah. Kakak Su, apa yang harus kita lakukan? Lupakan saja apa yang baru saja kukatakan. Kita ikuti saja instruksi Lin, kata Sugar tanpa daya. Oh ya. Para gadis yang tidak menuliskan nama mereka bersorak dan terus menuliskan nama mereka. Setengah jam kemudian, proses registrasi pun selesai. Batch kedua pestisida Lin Yi juga telah selesai. Lin Yi sedikit mengernyit ketika melihat nama-nama di kertas itu. Ia akhirnya mengerti mengapa proses pendaftarannya begitu lama. Aku sudah meminta kalian untuk mendaftarkan nama kalian. Kenapa kalian juga meninggalkan nomor telepon kalian? Kami takut Guru Lin akan mencari kami, jadi kami meninggalkan nomor telepon kami. Guru, nomor telepon saya sama dengan ID WeChat saya. Guru baru saja putus dengan pacar saya, jadi silakan tambahkan saya. Guru, saya bahkan tidak pernah punya pacar. Bab 103. Ingatan Guru. Berhenti, berhenti, berhenti. Lin Yi berkata, aku tidak akan bicara lagi tentang kalian yang meninggalkan nomor mereka. Ada juga sekelompok gadis yang meninggalkan ukuran tubuh mereka. Apa maksudnya itu? Sangat nyaman bagi Guru Lin untuk mengenal kami lebih baik. Kenali kami lebih baik. Seberapa besar keinginanmu agar aku mengenalmu? Itu tergantung pada seberapa tegas Guru Lin. Lin Yi terdiam. Seorang pembicara yang terampil. Orang-orang ini sungguh menakutkan. Baiklah, mari kita mulai kelasnya sekarang. Guru, Anda belum mulai melakukan absensi. Sudah dipanggil untuk absen. Lin Yi melambaikan kertas di tangannya. Saya baru saja selesai menerima nama-nama dan belum ada yang pergi. Apa perlu ada absen? Tentu saja, ini adalah prosedur yang diperlukan, tidak bisa dilewati. Baiklah, saya akan mulai melakukan absensi sekarang. Oke. Para siswa di kelas duduk tegak, menunggu Lin Yi dipanggil. Dengan begitu, Lin Yi bisa mengenal mereka lebih dekat. Siapa tahu, Lin Yi bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk menambahkannya di WeChat. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi hendak memulai absen, bel berbunyi. Baiklah, sekian untuk hari ini.
Mari kita lanjutkan absennya di kelas berikutnya. Baik, Tuan Lin. Gula. Lagu Jia. Silly. Mereka bertiga jadi kacau. Kelas 90 menit berakhir begitu saja. Jelaslah mereka tidak melakukan apapun. Lin Yi meninggalkan kelas, dikelilingi oleh sekelompok gadis. Hanya Sugar dan dua orang lainnya yang tertinggal dalam kekacauan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kelas seperti ini. Mereka tinggal mencatat nama mereka dan kelas pun berakhir. Kaksu, rencanamu sepertinya gagal lagi, kata Song Jia. Sepertinya aku mengerti sesuatu, kata Silly seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lin Yi bukan bajingan, dan para wanita itu membiarkannya begitu saja. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Kita kembali ke kantor dulu. Sugar kembali ke kantor tanpa bisa berkata-kata. Namun, ketika mereka bertiga kembali ke kantor, Sugar sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini karena Lin Yi mengeluarkan 2 kotak misis oral liquid, dan bahkan memasukkan sedotan ke salah satunya. Direktur Su, Anda kembali tepat waktu. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Bagaimana kalau minum sedikit untuk mencicipinya? Sugar merasa seperti akan hancur. Mengapa dia harus menyerah begitu saja? Ada 2 kotak penuh, bagaimana dia bisa meminumnya? Song Jia dan Silly berdiri di samping dengan sedih. Suster Su sudah membanggakan bahwa ia akan minum 2 kotak cairan misis oral liquid asalkan kehadirannya mencapai 95%. Sekarang saatnya ia memenuhi janjinya. Song Jia mendesah diam-diam. Suster Su sungguh menyedihkan, kalah dari Lin Yi 2 kali berturut-turut. Musuh Suster Su telah tiba. Aku akan meminumnya. Suk mengambil sebotol misis oral liquid dan meminumnya dengan enggan. Ayo, Direktur Su. Masih ada puluhan botol tersisa setelah ini. Jangan terburu-buru menghabiskannya. Melihat tumpukan cairan oral itu, Sugar ingin mati saja. Setidaknya ada ratusan botol. Butuh berapa lama untuk menghabiskan semuanya? Kamu nggak perlu ngasih tahu aku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Santai saja, Direktur Su. Lin Yi meninggalkan sekolah dengan suasana hati yang baik. Ia sudah membuat kesepakatan dengan Sun Fuyu di sore hari bahwa ia akan pergi ke institut hari ini. Lin Yi berkendara ke Hotel Peninsula, makan sedikit, dan menuju ke institut sesuai alamat yang diberikan Sun Fuyu kepadanya. Namun, dalam perjalanan menuju lembaga penelitian, pemberitahuan sistem bergema di benak Lin Yi. 200.000 poin pengalaman untuk menyelesaikan kelas pertama dalam karir mengajar Anda. Penyelesaian pekerjaan, 40%, hadiah, memori guru. Ingatan guru. Lin Yi sedikit curiga saat membaca kata-kata dalam benaknya. Sistem telah memberinya ingatan sage saat ia membuka pekerjaan barunya. Apa yang terjadi dengan ingatan guru ini? Sistem, apa itu ingatan guru? Tanya Lin Yi. Apa bedanya dengan ingatan sage? Ingatan orang bijak luas namun tidak halus, ingatan guru halus namun tidak luas. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Lin Yi secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi. Ketika pertama kali menerima ingatan sang bijak, ia menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai macam pengetahuan di dalamnya, pengetahuan itu hanya berada di tingkat permukaan dan ia tidak menguasai satu pun topik. Akan tetapi, apa yang disebut memori utama ini haruslah merupakan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Tuan rumah, silakan pilih memori utama yang ingin Anda isi. Biarkan aku berpikir. Lin Yi berpikir sejenak. Dalam kondisinya saat ini, ia sebenarnya tidak membutuhkan pengetahuan semacam ini. Lagi pula, dengan cukup uang, lebih dari 99% barang dapat diperoleh. Jika Anda tidak dapat membelinya, berarti Anda tidak punya cukup uang. Meski begitu, Lin Yi segera memikirkan cara untuk menggunakan hadiah berupa ingatan sang guru. Bahkan terasa datang pada waktu yang tepat. Bidang chip domestik selalu berada pada tahap awal pengembangan. Industri chip kelas atas global selalu dimonopoli oleh Intel, Qualcomm, Hynix, Texas Instruments, dan perusahaan-perusahaan lain. Sementara itu, industri dalam negeri setidaknya 40 tahun lebih rendah dari mereka. Ini juga alasan mengapa Longsin dijual. Jika dia memilih master memori di bidang terkait, dia akan mampu membuat beberapa terobosan di area ini. Sistem, siapa orang paling berkuasa di industri chip? Bapak Chip, Jack Kilby. Baiklah, aku akan mengambil ilmunya. Pengisian memori master berhasil. Pada saat itu, Lin Yi merasakan sejumlah besar pengetahuan mengalir ke pikirannya seperti gelombang pasang. Lin Yi sangat gembira saat merasakan perubahan dalam pikirannya. Dengan pengetahuannya sekarang, tidak akan sulit baginya untuk membuat terobosan di bidang chip. Ini akan sangat penting bagi perluasan bisnisnya. Institut Penelitian Longsin terletak di pinggiran Zonghai, seluas lapangan sepak bola.
Bagi sebuah lembaga penelitian, area seperti itu tidak dianggap kecil. Di ruang direktur, ada seorang pria berjas putih. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak seperti seorang cendekiawan. Direktur Sun, saya mendengar bahwa lembaga penelitian telah diakuisisi. Orang yang berbicara adalah seorang perempuan. Seperti Sun Fuyu, ia mengenakan jas putih dan memiliki wajah oval yang menawan. Rambutnya dikuncir kuda sederhana, tetapi wajahnya yang dingin memberi kesan jarak. Nama wanita itu adalah Lu Ying. Ia lulus dari Universitas Tsinghua dengan gelar doktor. Setelah lulus, ia bekerja di Institut Penelitian Longxin. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Meskipun kemampuan bisnis Lu Ying sangat baik, ia masih belum membuat banyak kemajuan dalam pengembangan chip tersebut. Beberapa masalah teknis juga belum terpecahkan. Ya, saya menerima beritanya kemarin dan bergegas kembali. Sun Fuyu melihat arlojinya. Kita bertemu pukul 1 siang. Rombongan yang lain akan segera datang. Siapa pihak lainnya? Apakah dia dari lingkaran itu? Tanya Lu Ying. Tidak juga. Aku sudah membaca informasi tentang bos di balik layar. Dia masih muda. Seharusnya dia bukan dari lingkaran itu. Dia sepertinya generasi kedua yang kaya. Bab 104. Saya pikir itu pendidikan taman kanak-kanak. Tidak mungkin, dia generasi kedua yang kaya. Orang-orang di kantor melengkungkan bibir mereka ketika mengetahui identitas Lin Yi. Mereka mengira bahwa orang yang membeli lembaga penelitian itu akan menjadi seorang taipan penelitian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang membeli adalah orang kaya raya generasi kedua. Inilah hal yang paling mereka takuti, dan sesuatu yang sangat tidak ingin mereka lihat. Jika situasi semacam itu terjadi, itu bisa menjadi pertanda berakhirnya lembaga tersebut. Direktur, apakah Anda tahu niatnya membeli lembaga penelitian kita? Tanya Lu Ying. Sun Fuyu diam-diam menyalakan sebatang rokok dan berkata, maksud spesifiknya sulit diungkapkan. Kami tidak banyak berkomunikasi lewat telepon. Kami harus menunggu pihak lain datang sebelum bisa membicarakan semuanya. Masih perlu menebak. Aku sudah tahu. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mirip sekali dengan Sun Fuyu. Mereka berdua berkacamata dan berusia sekitar 30 tahun. Ia berambut pendek dan memancarkan sedikit rasa bangga. Pria itu bernama Liu Chu, seorang dokter dari Universitas Fudan di Zhonghai, dan juga pengagum setia Lu Ying. Namun, selama kurang lebih setahun terakhir, mereka berdua tidak pernah benar-benar cocok. Namun, Liu Chu tidak menyerah dan terus mengejar Lu Ying. Kau sudah menebaknya? Tanya Sun Fuyu. Apa niatnya? Ada dua kemungkinan, kata Liu Chu dengan percaya diri. Saya pikir generasi kedua yang kaya ini mungkin memiliki latar belakang resmi tertentu. Dia ingin menggunakan hasil penelitian kami untuk meraih beberapa prestasi politik. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk menaiki jenjang karir resmi. Mendengar kata-kata Liu Chu, Sun Fuyu mengangguk. Ini memang sebuah kemungkinan. Karena bidang chip dalam negeri selalu berada dalam tahap terbelakang, jika mereka benar-benar dapat mengembangkan produk yang dapat bersaing dengan raksasa chip internasional, maka mereka yang berada di tingkat nasional akan menaruh banyak perhatian padanya. Oleh karena itu, hal ini sangat mungkin. Apa kemungkinan kedua? Tebakan kedua adalah untuk reformasi, kata Liu Chu. Gunakan bakat-bakat luar biasa di lembaga kami untuk melaksanakan proyek-proyek lain, lalu tinggalkan penelitian chip kami. Tidak mungkin seburuk itu, kan, kata Lu Ying dengan menyesal. Dia datang ke sini untuk mengerjakan chip domestik. Kalau dia harus pindah ke proyek lain, dia tidak akan mau tinggal di sini lagi. Yang lain juga sangat menentang gagasan ini. Mereka tidak tertarik dengan proyek lain, dan mereka tampak kehabisan energi ketika mendengar hal ini. Oke, jangan terlalu sedih. Kita bahkan belum sampai ke akar-akarnya. Ini semua asumsi kita. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin semuanya tidak seperti yang kita pikirkan, kata Sun Fuyu. Lu Ying mengangguk, saya hanya sedikit khawatir, riset saya telah mencapai tahap paling kritis. Jika kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa menikmati kemajuan pesat dalam industri chip domestik, jadi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Aku tahu situasimu, tapi tenanglah dulu, Sun Fuyu menghiburnya. Mari kita lihat masalah ini dengan pikiran rasional. Jangan terlalu radikal. Direktur, saya rasa Anda masih terlalu optimis, kata Liu Chu. Apapun situasinya, kita akan dipimpin oleh seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang industri ini. Saya khawatir situasi kita di masa depan tidak terlalu optimis. Semua orang di kantor memasang ekspresi serius, seperti dugaan Liu Chu. Tidak peduli apapun situasinya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa orang awam akan memimpin para profesional. Penelitian ilmiah mereka di masa depan mungkin tidak sebebas dan semudah sebelumnya. Dering, dering, dering. Pada saat ini, telepon Sun Fuyu berdering.
Tuan Lin. Kamu sudah di sini. Oke, aku akan keluar menjemputmu sekarang. Dia menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata sederhana. Semua orang di kantor sedikit gugup. Mereka akhirnya akan bertemu langsung dengan pria itu. Jika kalian tidak ada kegiatan lain, ikutlah denganku. Kelompok itu mengangguk dan berjalan keluar bersama Sun Fuyu. Mereka tidak melihat kerumunan di luar lembaga penelitian. Sun Fuyu melihat sekelilingnya tidak terlihat ada perubahan apapun selain penambahan sari secara acak. Pada saat itu, pintu sari terbuka, dan Lin Yi keluar dari mobil sebelum berjalan mendekati Sun Fuyu. Anda pasti Direktur Sun Fuyu, kata Lin Yi. Sun Fuyu mengulurkan tangannya ketika melihat Lin Yi. Ia langsung mengenali Lin Yi saat melihat fotonya. Senang bertemu Anda, Tuan Lin. Kami sudah lama menunggu Anda. Para peneliti wanita itu tercengang ketika mengetahui bahwa Lin Yi adalah pewaris generasi kedua lembaga penelitian tersebut. Orang ini terlalu tampan. Lu kecil, kita, perempuan yang sudah menikah, tidak punya kesempatan. Kamu lajang, apa kamu punya pikiran tentang dia? Kalian terlalu banyak bergosip. Kalian begitu tergila-gila, kata Lu Ying. Tapi dia sangat menarik. Lihat aku. Aku bilang aku tidak menginginkannya, tapi tubuhku terlalu jujur. Kaksu, kalian terlalu meremehkan Little Ying. Orang seperti dia yang cuma punya uang sedikit dan tampan itu pasangan yang paling tidak bisa diandalkan, kata Liu Chu. Aku tahu kamu tertarik pada Little Lu, aku hanya mengomentari orang itu. Tuan Lin, ayo kita ke kantor dulu. Ini bukan tempat untuk bicara. Aku tidak mau ke kantor. Kita lihat dulu di mana kamu bekerja, kata Lin Yi. Cara terbaik untuk melakukan pekerjaan dengan baik adalah dengan memiliki alat yang tajam. Sehebat apapun orang-orang ini, mereka tidak akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika perangkat keras mereka tidak memenuhi standar, jadi mereka harus pergi memeriksanya. Baiklah, Tuan Lin sekarang adalah direkturnya, jadi saya akan mendengarkan Anda. Jangan menyanjungku. Aku hanya menggunakan namaku. Kau tetap yang mengurus detailnya. Rombongan itu tiba di tempat Sun Fuyu dan yang lainnya bekerja. Lin Yi memahami dari pengantar Sun Fuyu bahwa beberapa peralatan di pabrik sudah ketinggalan zaman dan perlu segera diganti. Tuan Lin, pada dasarnya begitulah situasi di pabrik, bagaimana menurut Anda? Tanya Liu Chu. Aku memang punya banyak pendapat, tapi aku sedang terburu-buru hari ini. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Nanti aku akan memilah-milah pendapatku dan menyampaikannya kepadamu, kata Lin Yi. Baiklah, saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Lin. Liu Chu berbicara tepat saat Lin Yi hendak pergi. Ada apa? Ada apa? Tanya Lin Yi. Tuan Lin, Anda membeli lembaga penelitian ini, dan Anda bosnya di sini. Sebagai karyawan, saya punya beberapa hal untuk disampaikan. Oke, silahkan. Lembaga penelitian ini memiliki arahan penelitiannya sendiri. Saya tidak ingin Anda terlalu banyak ikut campur dalam pekerjaan kami. Saya harap Anda bisa membiarkan kami melakukan apapun yang kami inginkan. Apa yang dikatakan Liu Chu adalah apa yang paling dipedulikan orang lain. Yang paling mereka pedulikan adalah apakah mereka bisa bekerja dengan bebas di masa depan. Mereka tidak ingin dibatasi oleh campur tangan atasan. Pada saat ini, semua orang menantikan jawaban Lin Yi. Lin Yi menatap Liu Chu dan bertanya dengan lemah. Apa pendidikanmu? Liu Chu menegakkan punggungnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Fudan, PhD dalam komunikasi komputer. Oh, jadi itu gelar PhD. Lin Yi tersenyum. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengira itu adalah pendidikan taman kanak-kanak. Bab 105, aku akan melakukannya. Pendidikan TK. Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang di lembaga itu. Bos barunya tampak baik, tetapi bagaimana dia tega memarahi orang seperti itu? Liu Chu menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya karena tidak senang. Tuan Lin, kami tahu Anda kaya, tapi saya harap kita bisa menjaga prinsip kesetaraan. Saya seorang dokter di Fudan, bukan salah satu pekerja migran. Tolong jangan menghina saya. Aku tidak menghinamu, kata Lin Yi ringan. Pendidikanku tak setinggi kalian, dan aku iri pada orang-orang seperti kalian yang belajar dengan baik. Tapi aku meremehkan orang-orang seperti kalian yang punya nilai tinggi tapi kemampuan rendah. Kemarahan di wajah Liu Chu semakin menjadi-jadi. Nilaiku tinggi, tapi kemampuanku rendah. Saya membeli Institut Penelitian Longxin, jadi tentu saja saya punya kendali penuh. Sebagai bos, apa saya perlu Anda memberitahu saya cara mengelola tempat ini? Anda orang seperti apa? Sun Fuyu diam-diam mendecak lidahnya. Konon, seorang pejabat baru punya 3 api di mulutnya, dan apa yang ditakdirkan untuk datang tetap akan datang. Sayangnya, Liu Chu mempelajari hal ini secara langsung. Apa yang saya katakan itu benar, bantah Liu Chu. Kita membutuhkan lingkungan kerja yang relatif bebas,
Kalau tidak, akan sulit melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan. Meskipun perilaku Liu Chu sedikit impulsif, itu mencerminkan apa yang dipikirkan semua orang saat itu. Apa yang paling mereka takutkan adalah orang awam membimbing seorang ahli. Saya punya rencana khusus untuk pekerjaan di lembaga penelitian ini. Kalau menurutmu saya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, silakan cari pekerjaan lain. Saya tidak akan menghentikanmu. Tuan Lin, saya tahu kalian orang kaya punya sifat pemarah, tapi ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kalian pikirkan, kata Liu Chu. Proyek yang saya tangani sedang dalam tahap akhir pengembangan. Jika saya mampu menyelesaikan masalah terakhir, industri chip dalam negeri akan mampu maju setidaknya 10 tahun ke depan. Jika saya pergi, proyek ini akan ditunda. Dampaknya akan tak terkira. Sun Fuyu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka mereka berdua akan bertengkar di hari pertama mereka bertemu. Namun, Liu Chu tidak berbohong. Ia dan Lu Ying adalah dua peneliti paling terkemuka di institut tersebut. Jika ia pergi, proyek tersebut mungkin akan benar-benar tertunda. Apakah menurutmu bumi akan berhenti berputar tanpamu? Tanya Lin Yi. Tidak, tapi tanpa saya, proyek ini tidak akan selesai, kata Liu Chu. Lin Yi menatap Sun Fuyu. Direktur Sun, proyek apa yang sedang dibicarakannya? Tanya Lin Yi. Tahap awal proyek ini telah selesai, tetapi kami masih membutuhkan program unit kontrol. Penelitian kami belum mencapai kemajuan apapun, dan program yang kami tulis belum mampu menyamai unit kontrol sejauh ini, ujar Sun Fuyu. Apakah melakukan hal itu sangat sulit? Tanya Lin Yi. Memang, kata Sun Fuyu yakin. Ini langkah terpenting dalam riset chip, dan bukan hanya kami yang mengerjakannya. Riset dan pengembangan lembaga riset chip lainnya juga terhenti di titik ini, dan kemajuannya lambat. Kalau begitu aku akan melakukannya, kata Lin Yi ringan. Apa? Kau mau melakukannya? Semua orang di lembaga penelitian tercengang. Tak seorang pun menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti ini. Para ilmuwan dari universitas-universitas ternama seperti mereka semua bingung dengan aspek penelitian ini. Bagaimana mungkin generasi kedua yang kaya seperti dia memiliki pengetahuan seperti ini? Peluangnya tipis. Lin Yi tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi dia memiliki keyakinan penuh dalam masalah ini. Ia sudah menyimpan memori tentang pencipta chip tersebut, Jack Kirby, di dalam benaknya. Ia sangat memahami seluruh proses pengembangan chip tersebut, dan itu sama sekali bukan hal yang sulit baginya. Lu Ying terkejut. Direktur baru itu terlalu percaya diri. Dia sebenarnya mencoba memimpin pengembangan program unit. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tuan Lin, bolehkah saya bertanya gelar apa yang Anda miliki? Sun Fuyu bertanya dengan ragu-ragu. Saya mahasiswa sarjana di Universitas Sains dan Teknologi Zonghai, jurusan pemasaran. PF. Sun Fuyu hampir muntah darah ketika mengetahui gelar Lin Yi. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Mahasiswa di Universitas kelas 3, dan jurusan pemasaran. Tapi, dia malah mencoba memprogram chip. Berapa banyak dia minum sebelum ini? Itulah yang dipikirkan Sun Fuyu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah bosnya, dan dia harus memberikan muka pada pria ini. Ada apa? Tanya Lin Yi. Politeknik Zonghai mungkin bukan sekolah yang bagus, tapi jurusan pemasaran kami adalah program unggulan. Jangan remehkan kami. Orang-orang dari Institut Penelitian Longxin terdiam. Bro, walaupun jago, kamu cuma mahasiswa jurusan pemasaran. Banyak sekali lulusan PhD di departemen ini, tapi Anda masih ingin mencoba memecahkan masalah ini. Bukankah ini membuang-buang waktu mereka? Lembaga yang berada di bawah kendalinya mungkin tidak menikmati banyak perkembangan di masa mendatang. Mereka baru saja menerima secercah harapan sebelum ini, tetapi mereka tidak menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Situasinya terlalu sulit. Tuan Lin, kami tidak meremehkan Anda. Kalau Anda mau mencoba, silakan saja, kata Sun Fuyu sambil menyeka keringat dinginnya. Berikan saya salinan informasi dasar yang sedang Anda teliti. Saya akan memeriksa apakah ada kesalahan. Liu Chu tampak meremehkan. Sudah sampai pada titik ini, tapi dia masih berpura-pura. Bahkan jika Anda bekerja sampai mati, Anda tidak akan mampu memahami penelitian tersebut. Lu kecil, kamu dan Liu Chu selalu bertanggung jawab atas proyek ini. Bawalah informasi dasar ini ke sini untuk ditinjau oleh Tuan Lin. Lu Ying pergi ke lemari arsip, mengeluarkan beberapa dokumen dan drive USB, lalu menyerahkannya kepada Lin Yi. Direktur Lin, informasi dasar proyek ini ada di sini. Jika ada yang tidak Anda mengerti, silakan bertanya kepada saya. Lin Yi tersenyum. Kau pikir aku tidak akan mengerti? Bukan itu maksudku, kata Lu Ying. Hanya saja spesialisasimu tidak sesuai dengan bidangnya, jadi mungkin kamu kurang familiar dengan bidangnya. Sepertinya kalian tidak percaya padaku.
Lin Yi menatap Lu Ying. Kalau kau punya perasaan padaku, katakan saja sekarang. Tidak, kata Lu Ying. Direktur Lin, jangan salah paham. Jika kamu terlalu malu untuk mengatakannya, maka bicaralah dengan percaya diri. Kemudian, Lin Yi melihat informasi dasar dan menghafal sebagiannya. Yang tersisa hanyalah mulai bekerja. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk menyelesaikan semua hal ini. Melihat Lin Yi membuka alat pemrograman, Liu Chu tersenyum. Pak Lin memang hebat. Sebagai mahasiswa pemasaran, Anda benar-benar tahu cara menggunakan alat pemrograman. Jarang sekali Anda begitu hebat, jadi saya tidak bisa tidak memuji Anda. Bab 106. Sosok setingkat dewa. Lin Yi tersenyum. Itulah mengapa orang-orang sepertiku dianggap berbakat. Kau hanya orang yang berprestasi tapi kurang terampil. Pak Lin, saya rasa Anda harus fokus pada cara menyelesaikan masalah yang ada di depan Anda. Jangan duduk di sana seperti orang yang sempurna. Kalau Anda ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah apapun, bukankah itu memalukan? Kau benar. Kita sudah sampai pada tahap ini, jadi setidaknya aku harus melakukan sesuatu. Lu Ying menghela napas dalam-dalam. Ia tak menyangka Lin Yi mampu melakukan hal seperti ini. Bahkan para ilmuwan top di Tiongkok tidak mampu memecahkan masalah seperti itu, jadi hal itu semakin mustahil baginya. Meski begitu, mengapa dia harus mencoba? Bukankah dialah yang akan menderita pada akhirnya? Mengapa? Kresek, kresek, kresek. Jari-jari Lin Yi jatuh di atas keyboard seperti tetesan air hujan, kode program yang berkedip di layar komputer memukau mata semua orang. Awalnya, semua orang di lembaga penelitian hanya menonton. Bagaimana mungkin seseorang yang belajar pemasaran tahu apapun tentang microchip? Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kode yang diketik Lin Yi bukannya tidak berguna. Itu adalah kode program unit kontrol. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa kode yang diketik Lin Yi tampak familiar tetapi juga sedikit tidak dapat dikenali. Kelihatannya mirip, tetapi tidak sama dengan kode yang ditulis di sini sebelumnya. Terus terang, kodenya hanya sedikit mirip. Setelah melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa kode yang ditulis Lin Yi benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan memberi orang perasaan subversif. Tuan Lin, kode yang Anda tulis itu. Sun Fuyu bertanya dengan ragu-ragu. Alasan kenapa kamu tidak bisa menulis kode yang sesuai untuk unit kontrol adalah karena ada kesalahan dalam kode sumbernya, kata Lin Yi. Saya sedang menulis kode sumber baru sekarang. Kamu bisa menyimpannya untuk digunakan nanti. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot-repot. Selain itu, masih banyak kesalahan di DFT, floor plan, CTS, parameter parasit, dan sebagainya. Saya akan membantu Anda memperbaikinya sekarang agar tidak ada lagi kesalahan. Mereka tercengang. Mereka tercengang. Mendengar kata-kata Lin Yi, semua orang di lembaga penelitian tercengang. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi memiliki pengetahuan chip profesional seperti itu dalam benaknya. Ini adalah kemampuan yang bahkan mereka tidak miliki. Mata Lu Ying terbuka lebar, penuh semangat. Rangkaian kode itu tampak lebih menarik daripada bunga mawar yang melambangkan cinta di matanya. Namun, yang lebih menarik baginya adalah pria yang duduk di depan komputer, menatapnya dengan saksama. Mungkinkah dia tidak mempunyai tujuan lain dalam mengakuisisi lembaga penelitian tersebut? Apakah dia benar-benar melakukan ini karena perasaan dalam hatinya? Tanpa disadari, gambaran Lin Yi di hati Lu Ying semakin membesar, seakan-akan dia memiliki pesona yang tak terhingga. Setelah 3 jam, berbagai operasi Lin Yi membuat semua orang yang hadir takjub. Bagi mereka, operasi Lin Yi seperti membuka pintu menuju dunia baru. Itu bagaikan sebuah pencerahan yang sesungguhnya. Selama kurun waktu ini, tidak ada seorang pun yang pergi ke toilet, karena takut kehilangan satu baris kode pun. Bagi mereka, melupakan satu baris kode pun, bahkan kehilangan satu karakter pun, adalah hal yang tidak dapat diterima. Lin Yi menghela napas. Sudah selesai. Aku sudah melakukan hal-hal paling dasar untuk kalian. Kalian bisa urus sisanya sendiri. Tuan Lin, apakah Anda tidak perlu memeriksanya lagi? Sun Fuyu bertanya. Dalam beberapa hal, menulis kode itu seperti menulis tesis. Kesalahan mudah muncul, dan harus diperiksa di akhir. Tidak perlu. Kamu akan tahu setelah menghubungkan dan mengujinya, kata Lin Yi. Sun Fuyu kemudian menggunakan kode yang ditulis Lin Yi dan menggabungkannya dengan unit kontrol. Ia menemukan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali. Lebih jauh lagi, programnya dapat berjalan sempurna tanpa satu pun cacat. Mendesis. Semua orang di lembaga penelitian terkesiap melihat pemandangan ini. Pria di hadapan mereka ini sungguh jenius. Hanya dalam waktu 3 jam, dia telah menyelesaikan masalah yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun.
Dia sungguh seorang jenius yang langka. Seharusnya tidak ada masalah, kan, kata Lin Yi ringan. Ya, ya. Programnya sempurna. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sun Fuyu berkata. Pancaran di matanya tak bisa disembunyikan lagi. Lu Ying menatap Lin Yi dengan kaget. Pria ini sungguh luar biasa. Dia hanyalah mahasiswa biasa, dan jurusannya sama sekali tidak relevan dengan mata kuliah tersebut. Dia meraih gelar doktor dari universitas ternama, tetapi jika dibandingkan dengannya, tampaknya hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini sungguh menakjubkan. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Liu Chu. Dulu kau yang mengurus semua ini, tapi sekarang setelah aku menyelesaikannya, aku tidak membutuhkanmu lagi. Pintunya ada di belakangmu, kau bisa pergi sendiri. Tuan Lin, saya minta maaf atas perbuatan saya tadi. Seharusnya saya tidak meremehkan Anda. Liu Chu benar-benar terkesan dengan kemampuan Lin Yi setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Jika dia terus bertahan di lembaga penelitian itu, bidang chip di negara itu pasti akan maju pesat dengan bantuan kode sumber yang ditulisnya. Selama dia tinggal di sini, dia pasti akan menjadi pemimpin industri. Posisinya di bidang ini juga akan meningkat pesat. Namun, jika dia pergi begitu saja, semuanya akan hancur. Aku bukan orang picik. Aku tidak akan marah hanya karena masalah sekecil ini. Aku hanya berpikir ada yang salah dengan kemampuanmu dan kau tidak cocok untuk pekerjaan seperti ini. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Mengerti, mengerti. Melihat Lin Yi tidak akan mundur, Liu Chu meninggalkan institut itu dengan kepala tertunduk. Lin Yi melihat yang lain dan berkata, aku sudah melakukan apa yang perlu kulakukan. Sisanya kuserahkan padamu. Baiklah, serahkan sisanya pada kami. Oh ya, saya lihat peralatan di institut ini agak tua. Buat daftar semua peralatan lama dan ganti dengan yang baru. Menggantinya dengan yang baru. Ekspresi Sun Fuyu agak bingung. Tuan Lin, sejujurnya, banyak peralatan di sini yang sudah usang. Kalau kita ganti dengan yang baru, biayanya setidaknya 30 juta. Itu jumlah yang tidak sedikit. Nanti aku transfer 50 juta. Beli peralatan terbaik dan beri bonus 500 ribu untuk kalian masing-masing. Sisanya akan digunakan untuk dana penelitian lembaga. Kabari aku kalau sudah habis. Semua orang menatap Lin Yi dengan mata membara, bahkan merasa sedikit malu. Mula-mula mereka mengira dia seorang amatir, tetapi mereka tidak menyangka dia adalah seorang dewa yang bahkan lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, dia sekarang mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendukung penelitian di institut tersebut. Sejak awal, Lin Yi lah yang berhati seorang pria sejati. Terima kasih, Tuan Lin. Atas nama Institut Longxin, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar dari institut itu. Pada saat itu, Lu Ying mengejarnya. Direktur Lin, silakan tunggu. Bab 107. Bangsa besar menghargai rakyatnya. Ada apa? Apa kau ingin bertemu denganku? Tanya Lin Yi. He Liu Chu selalu bertanggung jawab atas proyek ini. Sekarang, masalah dan kesalahan mendasar telah teratasi, tetapi ada beberapa pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Lu Ying. Kupikir kau tidak percaya padaku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Direktur Lin, aku minta maaf, kata Lu Ying gugup, sambil membungkuk pada Lin Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lin Yi. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya sungguh ingin meminta saran Anda, dan saya ingin berkontribusi pada industri chip negara kita, kata Lu Ying. Lin Yi sedikit tersentuh oleh ketulusan Lu Ying. Dia tidak berinvestasi di Institut Penelitian Longxin untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menerobos hambatan teknologi yang telah dibangun negara asing sehingga mereka dapat berhenti dikendalikan dan dipimpin oleh kekuatan Barat. Lin Yi melihat semangat ini dalam diri Lu Ying. Lalu apa maumu? Dengan penampilan dan pendidikanmu, kau tidak akan diperlakukan buruk bahkan jika kau pergi ke tempat lain. Mengapa kau menyia-nyiakan masa mudamu di institut? Karena waktu saya masih sekolah, guru saya bilang sekolah terkenal adalah hal terpenting di negara ini. Saya mungkin perempuan, tapi saya juga punya jiwa patriotik. Saya ingin semua orang di Tiongkok percaya bahwa negara kita tidak lebih buruk dari negara lain. Jantung Lin Yi langsung berdebar kencang karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka seorang wanita mampu mengeluarkan semangat seperti itu. Aku percaya padamu, kata Lin Yi ringan. Tapi aku masih punya urusan lain. Tidak akan terlambat untuk bicara setelah kau selesai bekerja. Terima kasih, Direktur Lin. Sun Fuyu dan yang lainnya kemudian mengirim Lin Yi keluar. Orang-orang di lembaga penelitian tersentuh ketika mereka melihat mobil Lin Yi. Dia memberikan 50 juta dolar kepada lembaga itu dengan cuma-cuma, tapi mobilnya sari yang lusuh. Sebagai perbandingan, Sun Fuyu mengendarai mobil seharga 200.000 hingga 300.000 dolar.
Dalam hal struktur dan visi, Sun Fuyu masih jauh sekali. Dia adalah orang yang berhati besar, Sun Fuyu mendesah. Tepat sekali. Dia sudah kaya raya, tapi masih saja mengendarai sari. Dia benar-benar panutan bagi kami. Dia jelas generasi kedua yang kaya, dan dia sangat tampan. Dia bahkan rela mengabdikan dirinya untuk penelitian ilmiah negara. Orang seperti itu sungguh langka. Ying kecil, lihat direktur baru kita. Dia bukan hanya jenius teknologi, tapi juga tampan dan kaya. Kamu harus cepat. Jangan mengolok-olokku. Direktur Lin tidak akan tertarik padaku, kata Lu Ying, malu. Berderak. Lin Yi hendak masuk ke mobil ketika dia melihat Audi A6 datang dari luar. Dua orang keluar dari mobil. Salah satunya berusia 60-an dan mengenakan setelan tunik Tiongkok kuno, tetapi tubuhnya masih kuat. Yang satunya lagi sedikit lebih muda, tampak berusia 30-an. Ia berkacamata dan tampak sangat santai. Lin Yi mendapati kedua orang yang keluar dari mobil itu tampak familiar. Orang tua itu tampaknya adalah Zhao Qi, direktur Universitas Normal, dan yang lainnya adalah sekretarisnya, Zhou Genze. Dilihat dari situasi saat ini, pria ini seharusnya adalah atasan langsungnya. Lin Yi tidak terburu-buru pergi ketika melihat Zhao Qi. Ia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Adapun Sun Fuyu dan yang lainnya, mereka juga penasaran dengan identitas keduanya. Mereka ingin tahu untuk apa mereka ada di sini. Hai, semuanya sudah di sini. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Rektor Universitas Normal Zonghai, Zhao Qi. Ini sekretaris saya, Zhou Genze. Maaf mengganggu. Sun Fuyu memahami niat Zhao Qi setelah mengetahui identitasnya. Beberapa hari yang lalu, mereka mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa universitas tersebut memiliki proyek penelitian dan ingin meminjam peralatan laboratorium. Namun, karena ia masih perlu menggunakan peralatan laboratorium, ia menolak permintaan mereka. Dia tidak menyangka kepala sekolah akan datang sendiri kali ini. Presiden Zhao, saya yakin Anda datang ke sini untuk meminjam peralatan laboratorium, kata Sun Fuyu. Ya, kata Zhao Qi sambil tersenyum, sekolah kami sedang mengerjakan proyek penelitian ilmiah, dan saat ini sedang dalam tahap kritis. Kami ingin meminjam peralatan dari lembaga penelitian Anda, jadi. Presiden Zhao, jika kemarin, saya masih bisa membuat keputusan jika Anda datang langsung kepada saya, tetapi sekarang tidak lagi. Ada apa? Apa ada masalah dengan peralatan lembaga ini? Peralatannya tidak ada masalah, tapi lembaga penelitian kita sudah diakuisisi. Sebagai direktur, saya hanya bertanggung jawab atas proyek penelitian. Selebihnya, kita harus mencari bos baru, kata Sun Fuyu. Bos baru. Zhao Qi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Itu benar. Sun Fuyu menunjuk Lin Yi, yang berdiri tak jauh darinya. Itu bos baru lembaga penelitian kita, Lin Yi. Kau harus bicara dengannya tentang ini. Zhao Qi dan Zhou Genze sama-sama terkejut melihat Lin Yi. Mereka tidak menyangka orang yang membeli lembaga itu adalah seorang pemuda. Zhou Genze sedikit mengernyit. Ia merasa Lin Yi tampak familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat yang sama, Lin Yi berjalan mendekat dan tersenyum. Kepala sekolah Zhao. Mengetahui identitas Lin Yi, Zhao Qi mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Kau mau pinjam peralatan dari lab, kan? Lin Yi langsung ke intinya. Ya, ini karena sekolah sedang melakukan penelitian, tetapi peralatan penelitian di sekolah kami belum memadai, jadi kami ingin meminjam beberapa peralatan dari lembaga penelitian. Jangan khawatir, kami akan menanggung biayanya. Tidak perlu biaya terkait, kata Lin Yi sambil tersenyum. Presiden Zhao, bagaimana dengan ini? Lembaga penelitian akan menghentikan sejumlah peralatan dalam waktu dekat. Akan agak sulit mengembangkan chip dengan peralatan ini, tetapi masih aman untuk digunakan dalam penelitian akademis. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menyumbangkan peralatan ini ke universitas, kata Lin Yi sambil tersenyum. Proyek penelitian sekolah dan penelitian pada chip berada pada dua tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Persyaratan perangkat keras untuk percobaan terkait juga berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda. Peralatan lama mungkin tidak cukup baik untuk Sun Fuyu dan yang lainnya, tetapi lebih dari cukup untuk melakukan penelitian ilmiah, terutama di sekolah setingkat Universitas Normal Zonghai. Kau ingin memberikan peralatan itu kepada kami. Zhao Qi dan Zhou Genze terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Benar. Jika peralatan lama tidak dapat memenuhi kebutuhan proyek penelitian, kami akan meminjamkan Anda peralatan tambahan dari lembaga penelitian. Cukup, kata Zhao Qi penuh syukur. Proyek penelitian kita tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di lembaga penelitian. Sekalipun peralatannya sudah usang, itu sudah cukup untuk kita gunakan. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Tuan Lin, ada yang ingin saya sampaikan.
Apakah lebih nyaman untuk berbicara secara pribadi? Tanya Zhou Genze sopan. Tentu saja, kata Lin Yi. Ketiganya kemudian berdiri di satu sisi saat Genze berbicara. Tuan Lin, saya selalu merasa Anda tampak familiar, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tanya Genze. Lin Yi tersenyum. Guru Zhou punya ingatan yang bagus. Sebenarnya, saya anggota Komite Umum Universitas Normal. Saya baru bergabung beberapa hari yang lalu. Bab 108. Tatap muka. Zhao Qi dan Zhou Genze terkejut ketika mendengar ini. Tuan Lin adalah seorang guru di universitas. Itu benar. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Guru Lin, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memutuskan untuk menjadi guru di universitas padahal Anda mampu membeli Institut Penelitian Longxin dan menyumbangkan begitu banyak peralatannya? Saya tidak punya kegiatan di rumah. Saya ingin merasakan kehidupan di universitas. Zhou Genze tak kuasa menahan tawa. Situasi Guru Lin sungguh tak bisa kita bandingkan. Meski kata-katanya terdengar bagus, Zhou Genze tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Dia sudah sangat kaya. Kehidupan seperti apa yang ingin dia jalani di universitas? Mungkinkah dia bosan bermain-main dengan model muda di klub dan sekarang ingin bermain dengan siswi-siswi? Ini tentu saja suatu kemungkinan. Guru Zhou, Anda terlalu sopan. Saya hanya orang biasa. Saya tidak sekuat yang Anda kira. Wah, kebetulan sekali, aku benar-benar bertemu dengan salah satu dari kami. Zhao kita henti-hentinya tersenyum sambil berkata. Guru Lin, Anda telah menyumbangkan begitu banyak peralatan dan memberikan kontribusi yang tak terlupakan bagi penelitian ilmiah sekolah. Jangan lagi bekerja untuk komite Liga Sekolah. Saya akan memberi Anda peran sebagai wakil kepala sekolah kehormatan. Jauh lebih baik daripada menjadi anggota komite Liga Sekolah. Wakil kepala sekolah kehormatan itu hanyalah posisi kosong tanpa kekuasaan nyata. Siapapun yang berkontribusi atau memiliki pengaruh tertentu dapat diberi posisi tersebut. Kepala sekolah Zhao, Anda terlalu sopan. Saya cukup pandai bekerja di komite, dan saya tidak ingin terlalu menonjol, bantah Lin Yi. Lin, aku tahu kau orang yang tidak mencolok, tapi aku harus memberimu posisi wakil kepala sekolah kehormatan ini, kata Zhao Qi. Meski begitu, aku tidak akan mengatakan apapun tentang ini. Kita akan melakukannya secara pribadi. Aku akan memberimu sertifikatnya besok, tapi di permukaan, kau tetap sekretaris komite sekolah. Kata Zhao Qi. Lin Yi berhasil membeli Institut Penelitian Longxin, dan ia telah menyumbangkan begitu banyak peralatan. Jelaslah bahwa identitasnya luar biasa. Ia harus melindungi tambang emas baru ini dengan erat. Ia tidak bisa membiarkannya kabur, atau universitas akan menanggung kerugian besar. Karena kepala sekolah Zhao sudah mengatakannya, aku tidak punya pilihan selain menurut. Oke. Kalau begitu, sudah beres. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menyadari bahwa hari sudah mulai malam, dan ia tidak akan kembali ke sekolah lagi. Ia berencana untuk pulang dan beristirahat. Saat ini, selain identitasnya sebagai pemegang saham Didi, ia memiliki total 4 properti di bawah kendalinya. Arena Balap Internasional Zhonghai, Hotel Peninsula, Dermaga Wangjiang, dan Institut Penelitian Longxin. Saat ini, dua industri pertama tidak terlalu mengalami pasang surut, tetapi juga tidak cocok untuk peluang besar apapun dalam waktu dekat. Oleh karena itu, ia harus fokus pada renovasi dermaga Wangjiang dan pengembangan chip. Bahkan dengan dukungan sistem, perjalanannya masih panjang. Dering. Dalam perjalanan pulang, ponsel Lin Yi berdering. Ji Qingyan yang menelepon. Apakah kamu bebas besok? Tanya Ji Qingyan. Kenapa? Kamu mau ngajak aku kencan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Aku bisa memikirkannya. Kamu cantik sekali. Aku nggak akan mengajakmu kencan, kata Ji Qingyan bangga. Perusahaan akan mengadakan konferensi pers besok sore. Kalau kamu ada waktu luang, datanglah dan lihat-lihat. Lin Yi ingat apa yang dibicarakan Ji Qingyan. Karena konferensi pers inilah dia sebelumnya telah melakukan 10 kali squat es memikirkannya saja sudah menarik. Ini konferensi pers perusahaan, saya rasa tidak baik bagi saya untuk hadir. Apa salahnya datang? Siapapun yang kusuruh datang berhak datang. Baiklah, karena Presiden Ji sudah bicara, saya pasti akan datang tepat waktu. Besok sore jam 3. Sudah disepakati. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, aku mengerti, kata Lin Yi. Kita sudah saling kenal dengan baik. Apa kau tidak tahu aku orang seperti apa? Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke paviliun Jiushu. Setelah memikirkannya baik-baik, dia menyadari bahwa dia benar-benar harus pergi ke konferensi pers besok.
Ini bukan karena konferensi itu, tetapi karena dia harus berbicara dengan Ji Qingyan tentang sesuatu. Yaluo telah diberi desain dermaga Wangjiang, dan konstruksinya harus diserahkan ke perusahaan lain. Tidak diragukan lagi bahwa Chaoyang Group adalah kandidat yang paling cocok untuk ini. Lagi pula, lebih baik memberi manfaat pada Ji Qingyan daripada memberikannya pada orang lain. Setibanya di rumah, Lin Yi tidak pergi ke villa nomor 1, melainkan villa nomor 2. Itu rumahnya, jadi dia tidak bisa terlalu bias. Dia harus tinggal di setiap villa selama beberapa hari. Setelah mandi, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyalakan permainannya. Ada beberapa pesan pribadi di dalam, semuanya dari Rock Lipit. Rock Lipit, ya Tuhan, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Ayo kita bentuk tim. Sayap ayam tak terlihat, wajar saja, semua orang pernah mengalami hari-hari seperti itu. Rock Lipit, sudah kubilang berkali-kali. Aku perempuan. Sayap ayam tak terlihat, semuanya sama saja. Melihat balasan itu, Sugar tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia bermaksud melakukan hal yang sama? Rock Lipit, jangan dibahas. Ayo main game dulu dan habiskan waktu. Suasana hatiku sedang buruk. Sayap ayam tak kasat mata, aku bisa membawakanmu, tapi kamu harus sopan. Jangan pamer. Rock Lipit, aku dapat, Tuhan. Mewah. Sayap ayam tak terlihat, enyahlah, jangan membuatku jijik. Setelah sekitar setengah jam, 3 ronde permainan berakhir. Meskipun prosesnya tidak mudah, mereka tetap berhasil meraih 3 kemenangan beruntun. Rock Lipit, Tuhan itu luar biasa. Sudah lama sekali aku tidak meraih 3 kemenangan berturut-turut. Sayap ayam tak kasat mata, sejujurnya, selain pemain profesional, tidak banyak pemain amatir yang bisa menggendongmu. Rock Lipit, ya Tuhan, kamu sudah bekerja keras. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Sayap ayam tak terlihat, makan. Kira-kira aku tertarik sama cowok geng gak? Iya. Rock Lipit, benar sekali. Kau sudah membawaku ke sebuah berlian. Setidaknya kau harus memberiku kesempatan untuk berterima kasih. Sayap ayam tak terlihat, saya tidak bertemu kaum gay. Rock Lipit, kenapa kamu nggak percaya kalau aku perempuan? Kenapa aku nggak bilang apa-apa? Kamu akan tahu kalau sudah dengar. Sayap ayam tak terlihat, lupakan saja, semua orang sekarang pakai pengubah suara. Aku takkan percaya. Rock Lipit, aduh, meskipun aku cowok, apa gunanya ketemu? Ini kan cuma makan. Kamu nggak takut sama aku, kan? Lin Yi mengusap dagunya dan menjawab. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, kita bicarakan nanti. Rock Lipit, oke, berapa nomor WeChat-mu, Tuhan? Aku akan menambahkanmu. Terlalu merepotkan untuk menghubungimu secara pribadi di dalam game. Rock Lipit, ya, aku akan menambahkanmu sekarang. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima permintaan pertemanan di WeChat miliknya. Dia benar-benar seorang gadis. Nama panggilannya adalah Rock Lipit, dan kepalanya seperti anak bebek yang menggemaskan. Dia terlihat sangat imut. Namun, ia tidak bisa melihat apapun di story WeChat-nya. Sama seperti dirinya, ia juga memblokir semua orang asing untuk melihat story-nya. Rock Lipit, ya Tuhan, sekarang kau percaya kalau aku seorang gadis, kan? Sayap ayam tak kasat mata, mana mungkin aku percaya? Apa aku harus percaya kamu perempuan hanya karena akun WeChat? Lin Yi segera menerima foto di WeChat miliknya. Itu foto setengah badan seorang perempuan. Wajahnya memang tak terlihat, tapi lekuk tubuhnya sungguh memukau, terutama 2 gunung itu. Kedua gunung itu tampak lebih besar daripada Ji Qingyan. Rock Lipit, sudahkah aku membuktikan diriku? Sayap ayam tak terlihat, jangan bilang. Kamu sebenarnya terlihat cukup familiar. Bab 109. Anda akan mengalami menopause, namun Anda masih dikejar. Rock Lipit, cek, ini kayaknya familiar buat semua cowok. Kamu terlalu tua buat merayu cewek. Lin Yi mengusap dagunya. Dia tidak sedang menggodanya. Dia benar-benar merasa itu tampak familiar. Dia merasa seperti pernah melihat seseorang seperti ini sebelumnya. Rock Lipit, kamu harus percaya kalau aku seorang gadis sekarang, kan? Sayap ayam tak kasat mata, terus kenapa kalau kamu cewek? Aku kan belum pernah lihat cewek. Kita bahas nanti saja. Rock Lipit, ya Tuhan, apakah kamu seorang otaku yang terlalu malu untuk keluar dan menemuiku? Sayap ayam tak kasat mata, siapa bilang aku harus bertemu seseorang hanya karena dia perempuan? Aku sedang tidak punya waktu akhir-akhir ini. Rock Lipit, hehe, kalau begitu aku akan mengajakmu kencan lain kali. Kalau begitu, kamu tidak bisa menolakku. Ayo kita lakukan segera saat waktunya tiba. Sayap ayam tak terlihat, baiklah, kita bicarakan dalam beberapa hari. Lin Yi meletakkan ponselnya dan pergi tidur.
Ia baru bangun pukul 7 pagi keesokan harinya. Ia tiba di kantor dan bertemu beberapa rekan pria lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Maka, ia segera memperkenalkan diri. Orang-orang ini lebih santai dan mudah bergaul. Mana obat oral ibu yang ada di meja? Kenapa semuanya hilang? Kaksu belum menghabiskannya kemarin, jadi dia membawanya ke kantornya, kata Song Jia sambil tersenyum. Tidak buruk, dia punya karakter yang baik untuk mengakui kekalahan secara terbuka seperti ini, kata Lin Yi. Tentu saja, kalau tidak, kita akan kehilangan kepercayaan padanya, kata Song Jia. Lin Yi tidak terlalu menyukai Sugar, tetapi dia mengakui kemampuannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi direktur komite sekolah di usia yang begitu muda. Berderak. Pintu kantor didorong terbuka, mengejutkan semua orang di dalamnya. Orang yang datang berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan kemeja polo putih dan celana jin biru. Pakaiannya tidak trendy, melainkan biasa saja. Guru Fu sudah datang, tapi Direktur Su belum datang. Orang yang dipanggil Song Jia sebagai Guru Fu bernama Fu Jiajun. Ia adalah seorang dosen di universitas tersebut dan baru saja dipromosikan menjadi profesor madya bulan lalu. Semua orang di kantor komite tahu tentang situasi Fu Jiajun. Dia adalah pengagum setia Sugar, tetapi belum ada kemajuan berarti dalam hubungan mereka sejauh ini. Mereka juga tidak tahu mengapa dia bergegas datang. Aku tidak mencari Direktur Su. Tatapan Fu Jiajun tertuju pada Lin Yi saat ia berbicara. Aku mencarinya. Kau di sini untukku. Lin Yi terkejut. Kurasa kita tidak saling kenal. Tidak, tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kata Fu Jiajun dengan ekspresi dingin. Tanya aku apa? Ada 2 kotak cairan oral ibu di mobil Direktur Su 2 hari yang lalu. Kamu taruh di sana, kan? Lin Yi tertegun. Apa-apaan itu? Apa hubungannya denganmu? Aku sudah menaruhnya di sana, tapi ada apa? Kamu mau juga? Jangan bohongi aku. Fu Jiajun meninggikan suaranya. Kau tahu betapa tindakanmu telah memengaruhi Direktur Su. Banyak orang menertawakannya sekarang. Fu Jiajun semakin marah. Saya perintahkan Anda untuk meminta maaf secara terbuka kepada Direktur Su di forum sekolah dan meninjau tindakan Anda. Kalau tidak, jangan harap masalah ini selesai. Apa katamu? Kau ingin aku minta maaf? Lin Yi menatap Fu Jiajun seolah-olah dia bodoh. Apa hubungannya ini denganmu? Bukankah wajar orang minum obat saat sakit? Apa yang harus ku minta maafkan? Lin Yi agak curiga. Dengan IQ seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi dosen universitas? Apakah dia mendapatkan pekerjaan itu melalui pintu belakang? Fu Jiajun tertawa dingin. Aku perintahkan kau untuk minta maaf. Kalau tidak, kau harus pertimbangkan kembali apakah kau bisa tetap kuliah. Apa kau benar-benar seperti itu? Bisakah kau memecatku sesukamu? Tuan Lin, jangan banyak bicara. Song Jia menarik Lin Yi. Paman Pak Fu adalah Li Detian. Dia wakil kepala sekolah dan memegang banyak kekuasaan. Si Li juga datang dan berbisik. Lin Yi terdiam. Ada apa dengan orang-orang ini? Dia sudah mau menopause, tapi masih ada yang mengejarnya. Untuk apa? Untuk menghemat waktu. Puff. Song Jia tidak dapat menahan tawa kerasnya. Mengapa deskripsi Lin Yi tampak begitu tepat? Pada saat itulah pintu kantor didorong terbuka, dan Sugar, mengenakan gaun panjang, masuk sambil menenteng tas tangan. Fu, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Sugar menjadi gelap. Ia tak pernah menyangka akan bertemu Fu Jiajun di sini. Song Jia berjalan mendekati Sugar dan membisikkan kabar terbaru tentang apa yang telah terjadi di telinganya. Fu, aku sudah meminta Lin Yi membelikan cairan misis oral untukku, dan aku juga sudah meminumnya. Kuharap kau tidak melanjutkan masalah ini lagi, kata Sugar. Ini masalah pribadi kita. Tidak peduli seberapa besar ketidaksukaannya terhadap Lin Yi, kebencian Sugar terhadap Jiajun telah mencapai titik ekstrim. Cara dia mengganggunya setiap hari sungguh menyebalkan. Kalau saja pamannya bukan wakil kepala sekolah, dia pasti sudah lama berselisih dengannya. Direktur Su, jangan lindungi kambing hitam seperti dia, kata Fu Jiajun menatap Lin Yi. Begini saja. Kalau kamu tidak minta maaf, kamu tidak akan bisa tinggal di sekolah ini lagi. Jika Sugar tidak mengatakan hal-hal itu, Fu Jiajun tidak akan semarah ini. Kata-katanya jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Oleh karena itu, dia harus diusir. Lin Yi harus mengerti betapa kuatnya dia. Kalau begitu, aku akan menantikannya. Fu Jiajun mendengus dingin dan membanting pintu. Saat itu, kantor sudah sepi. Song Jia dan yang lainnya segera mengepung Lin Yi. Direktur Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fu Jiajun itu orang yang picik. Dia bisa melakukan apa saja. Dengan koneksi pamannya,
mudah baginya untuk mempersulit Lin Yi, kata Li Xingbang. Sugar terdiam. Ia mencoba memikirkan solusi, tetapi sia-sia. Baiklah, kau tak perlu peduli pada si idiot itu. Aku tak percaya dia bisa bertindak melawan hukum, kata Lin Yi enteng. Tidak ada tapi-tapian, santai saja. Dering-dering. Tepat saat keduanya sedang berbicara, telepon di kantor berdering. Song Jia terkejut saat melihat nomor itu. Oh tidak, itu saluran internal dari kantor wakil kepala sekolah Li. Tidak mungkin, dia menelepon secepat ini. Fu Jiajun bergerak terlalu cepat, kata si Li. Dia keterlaluan. Apa dia tidak sedang menindas kita, tanya Li Xingbang dengan cemas. Jawab saja, mari kita lihat apa yang dia katakan, kata Lin Yi acuh tak acuh. Dia adalah wakil kepala sekolah kehormatan universitas. Bagaimana mungkin dia takut pada orang ini? Jika dia pergi, Zhao Qi akan memintanya untuk kembali. Song Jia mengangkat telepon tanpa daya. Sebelum sempat berkata apa-apa, ia mendengar suara berat. Minta Lin Yi datang ke kantorku. Bab 110. Kamu dipecat. Baik, wakil kepala sekolah Li. Song Jia menutup telepon setelah memberikan tanggapan cepat. Lin, wakil kepala sekolah Li ingin kamu pergi ke sana. Di mana kantornya? Uskup 608. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lin, kamu harus tetap rendah hati saat pergi ke kantor kepala sekolah. Kamu harus minta maaf kepada mereka. Mungkin masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan di sekolah, saran Li Xingbang. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan. Lin Yi bersiul sambil berjalan perlahan menuju kantor Li Detian. Kantor wakil kepala sekolah dan kantor komite sekolah keduanya berada di blok uskup, tetapi keduanya tidak berada di lantai yang sama. Lin Yi tiba di pintu kantor wakil kepala sekolah dalam beberapa menit. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria parubaya berusia 50-an duduk di belakang meja. Ia mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana panjang abu-abu. Kalau tidak salah, orang ini adalah Li Detian. Pria yang baru saja ditemuinya, Fu Jiajun, sedang duduk di sofa di sebelahnya, menatapnya sambil tersenyum. Lin Yi, kamu tepat waktu banget. Kamu sampai di sini cepat banget. Apa kamu sudah berkemas? Lin Yi menarik kursi. Silakan, saya ingin tahu alasan apa yang ingin Anda gunakan untuk memecat saya. Batuk-batuk-batuk. Li Detian batuk beberapa kali dan berpura-pura tenang. Lin, aku baru saja melihat informasimu. Kurasa kamu tidak cocok bekerja di universitas dengan pendidikanmu. Sebaiknya kamu cari pekerjaan lain. Itu alasan yang aneh. Lin, jangan salah paham. Saya hanya berpikir kualifikasi pendidikanmu cocok untuk pekerjaan komite sekolah. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain, kata Li Detian. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering di sakunya. Itu dari nomor tak dikenal. Apakah itu Guru Lin? Suara itu terdengar familiar. Lin Yi berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu adalah kepala sekolah, Zhao Qi. Ada apa? Saya sudah menyiapkan surat pengangkatan dan sertifikat kehormatan. Apakah Anda punya waktu? Datanglah ke kantor saya, mari kita tanda tangani kontraknya. Mustahil bagiku untuk menandatangani kontrak karena aku akan segera dipecat. Jangan khawatir, jalan hidup kita panjang dan berliku. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Dipecat. Suara Zhao Qi meninggi. Saya rektor universitas. Saya belum bicara apa-apa, siapa yang berani memecat Anda? Li Detian. Kalian di mana? Aku pergi dulu. Zhao Qi memarahi, bajingan itu, lihat bagaimana aku menghadapinya hari ini. Dia ada di kantornya. Tunggu aku datang sekarang. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Li Detian menutup telepon, ekspresinya agak tidak wajar. Lin, siapa yang meneleponmu tadi? Jangan khawatir, kamu akan segera melihatnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Paman, jangan ganggu dia, kata Fu Jiajun. Paman kan sudah wakil kepala sekolah, jadi paman bos universitas. Siapa yang bisa mengendalikan paman? Li Detian mengangguk. Di seluruh sekolah, dia adalah orang kedua setelah Zhao Qi, jadi siapa yang bisa berbuat apapun padanya? Lagi pula, Lin Yi hanyalah seorang anggota komite sekolah, jadi seberapa mampukah dia sebenarnya? Jika dia benar-benar punya koneksi kuat, mengapa dia hanya menjadi anggota kecil di komite liga? Kurasa kau harus berhenti berjuang, cepat berkemas, dan pergi. Fu Jiajun tersenyum pada Lin Yi. Kalau kamu sadar kamu salah, aku bisa kasih kamu kesempatan, tapi kamu nggak bisa tetap di komite. Tugas keamanan di pintu cocok buatmu. Klik. Pada saat itu, pintu kantor didorong terbuka dan Zhao Qi masuk dari luar. Kepala sekolah Zhao. Apa yang terjadi?
Tanya Zhao Qi. Li Detian berkata sambil tersenyum. Ini Guru Lin dari Komite Liga. Saya baru saja melihat resumenya dan ternyata dia hanya mahasiswa S1 biasa. Lagi pula, dia tidak punya pengalaman sebelumnya di dunia pendidikan. Saya rasa dia tidak cocok bekerja di universitas biasa. Saya sedang berbicara dengannya sekarang. Omong kosong. Zhao Qi mengutuk, dan Li Detian serta Fu Jiajun tercengang. Kepala sekolah Zhao, ada apa? Kenapa Anda begitu marah? Zhao Qi sangat marah hingga ia terengah-engah. Kau tahu siapa Lin Yi? Aku akhirnya berhasil mengangkatnya menjadi wakil kepala sekolah kehormatan, tapi kau malah mengeluarkannya. Apa kau sudah gila? Apa, wakil kepala sekolah kehormatan? Mulut Li Detian dan Fu Jiajun hampir ternganga. Mereka begitu ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Begini, Lin Yi adalah Direktur Institut Penelitian Longxin, dan dia menyumbangkan peralatan penelitian senilai lebih dari 20 juta dolar ke universitas. Kalau kamu mau mengeluarkan Lin Yi, berarti kamu nggak mau kuliah lagi, kan? Dia Direktur Institut Penelitian Longxin. Li Detian mengetahui situasi di Institut Penelitian Longxin. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yi akan membeli sendiri Institut Penelitian Longxin yang besar. Bukankah dia hanya anggota komite sekolah? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Anggota komite sekolah. Zhao Qi mendengus, apa kau pikir Lin Yi sama denganmu? Dia orang yang baik hati. Dia ingin mengabdikan seluruh dirinya untuk pendidikan, dan itulah sebabnya dia datang untuk mengajar di universitas. Meski begitu, kalian berdua memperlakukannya seperti ini. Kurasa kau harus berhenti bekerja di universitas dan mengundurkan diri. Fu Jiajun tercengang. Dia baru saja naik ke posisi profesor madya, dan pantatnya bahkan belum menghangat, dan dia dipecat. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Situasi Li Detian tidak lebih baik dari Fu Jiajun. Dia adalah wakil presiden universitas, dan pengangkatan serta pemberhentiannya semuanya ditangani oleh Biro Pendidikan. Namun, Zhao Qi memiliki jaringan yang kuat di Biro Pendidikan. Jika ia ingin memecatnya, itu hanya masalah panggilan telepon. Sekarang setelah dia berbicara, akan sulit baginya untuk tetap berada di universitas normal. Presiden Zhao, ini salah kami. Saya mohon beri saya kesempatan lagi, kata Li Detian dengan wajah sedih. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja membunuh kami. Bunuh kami. Zhao Qi mendengus. Pikirkan baik-baik. Berapa banyak kesempatan yang telah kuberikan padamu? Dengan karakter Fu Jiajun, apa kau tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi profesor madya? Kau tahu berapa banyak uang yang telah kau curi dari posisi ini selama bertahun-tahun. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankanmu di sini begitu lama. Memikirkan hal ini, Li Detian benar-benar tercengang. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk penebusan. Tamparan. Li Detian menamparkan wajah Fu Jiajun. Ini semua salahmu. Demi seorang wanita, kau bahkan membuatku kehilangan pekerjaan. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kalau aku tahu dia punya latar belakang sekuat itu, aku tidak akan berani melakukannya, sekalipun aku punya 100 nyali. Baiklah, aku tidak mau bicara lagi. Kalian berdua bisa berkemas dan pergi. Ya, kepala sekolah Zhao. Kami sedang berkemas sekarang. Lin Yi mengabaikan sisa masalah itu dan pergi ke kantor Zhao Qi untuk menandatangani surat pengangkatan. Sudah cukup, kan, kata Lin Yi. Ya, Zhao Qi mengangguk. Saya akan mengantarkan surat pengangkatan dan sertifikat ke kantor polisi sore ini. Nanti akan dikonfirmasi. Aku akan merepotkanmu dengan itu, kepala sekolah Zhao. Lin Yi tersenyum. Sama-sama. Kamu telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sekolah. Setidaknya ini yang harus kulakukan, kata Zhao Qi. Guru Lin, bagaimana kalau saya siapkan kantor untuk Anda? Ruang komite sekolah terlalu kecil dan tidak pantas untuk Anda, kata Zhao Qi sambil tersenyum. Aku tidak berlatih bela diri di sana. Tidak apa-apa asalkan aku punya meja. Lagi pula, aku jarang ke sekolah. Tidak perlu buang-buang uang. Aku tahu kamu selalu bersikap rendah hati dan tidak ingin identitasmu terungkap, jadi aku tidak akan mengatakan apapun. Lagi pula, jangan khawatirkan sekolah. Sekalipun kamu tidak datang ke sekolah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu hanya perlu menyebutkan namamu. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih, kepala sekolah Zhao. Kalau tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Aku akan mengirimmu. Tidak, aku tahu jalannya. Bagaimana mungkin? Aku akan mengantarmu. Song Jia dan yang lainnya tampak tidak terlalu baik di dalam kantor komite sekolah. Mereka mengira Lin Yi harus berkemas dan pergi saat dia kembali. Apa yang harus mereka lakukan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.